Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ageng Setiawan dan rekan saya Muhammad Dafa Erlangga. Di sini kami dari kelompok 53 akan mempresentasikan modul 4 kami dengan judul penerapan model dan simulasi sistem dinamik pada produksi kue ali PT Bibilintik menggunakan software Stella. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana mengoperasikan aplikasi Stella dan untuk mengetahui perencanaan persediaan kue ali. Penelitian ini berfokus pada proses memverifikasi dan memvalidasi perencanaan persediaan kue ali yang merupakan salah satu makanan tradisional khas Sunda yang sering dikonsumsi masyarakat Indonesia, khususnya suku Sunda. Metode yang digunakan dalam PT Bibilintik adalah simulasi dinamis dengan mengaplikasikan program Stella dengan data permintaan dan persediaan bahan baku perencanaan persediaan kue ali. Berdasarkan hasil output dari software Stella dapat diketahui bahwa pada bulan Januari sampai bulan Desember jumlah persediaan kue sudah mampu memenuhi permintaan yang ada. Hal ini disebabkan oleh persediaan bahan baku yang berupa tepung juga mencukupi permintaan yang ada sehingga proses produksi dapat berjalan dengan normal dan dapat terus dilakukan. Jumlah permintaan kue pada bulan Januari sampai bulan Desember berbanding lurus dengan stok kue dan stok tepung. Artinya, peningkatan jumlah permintaan kue harus diimbangi dengan peningkatan stok kue dan bahan baku yang berupa tepung. Selanjutnya, bab 1 pendahuluan. Nah, kita langsung ke studi kasusnya. PT Bibilintik merupakan perusahaan yang memproduksi kue ali. Kue ali merupakan salah satu makanan tradisional Sunda yang berasal dari Karawang yang berbentuk mirip dengan donat. Perbedaan donat dan kue ali terletak pada bahan dasar, rasa, dan tekstur kuenya. Konon kue ini disebut kue ali karena merujuk kepada bentuknya yang menyerupai cincin, di mana dalam bahasa Sunda cincin disebut dengan ali. Kue berbahan dasar tepung beras yang dicampur dengan gula merah ini dahulu sering dijumpai dalam berbagai acara tradisi yang berlangsung dalam masyarakat Sunda seperti pernikahan, hitanan, 7 bulanan, ataupun dalam perayaan hari besar keagamaan seperti Idul Fitri. Pada perusahaan PT Bibilintik ini terdapat permasalahan yang ada pada perusahaan, yaitu banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dalam perencanaan persediaan bahan baku. Maka diusulkan untuk membuat model dan simulasi sistem dinamik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan software Stella. Selanjutnya, pengertian dari Stella sendiri atau fungsi dari Stella. Stella adalah software bahasa pemrograman visual yang menggunakan prinsip model dinamis dengan berorientasi objek. Program ini pertama kali didesain dan diperkenalkan oleh Barry Rimond pada tahun 1985 dan dikembangkan oleh IC System. Stella memungkinkan pengguna untuk menjalankan model yang dibuat sebagai representasi grafis dan dari sistem menggunakan 4 blok bangunan dasar. Stella telah digunakan di dunia akademis sebagai alat pengajaran dan telah digunakan dalam berbagai aplikasi penelitian dan bisnis. Aplikasi ini berguna untuk mendesain suatu kegiatan dalam bentuk gambar, alur, atau flowchart sehingga mudah dipahami dan dapat dicari rancangan yang terbaik. Selanjutnya, bab 2 metodologi penelitian. Software Stella merupakan sebuah contoh aplikasi yang telah digunakan dalam sistem dinamik yang mulai dikembangkan pada tahun 1960-an. Fungsi software Stella adalah menciptakan suatu model dan dari model tersebut dilanjutkan dapat dilakukan simulasi, analisis, dan komunikasi. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan akan diolah menggunakan software Stella untuk mensimulasikan proses produksi kue PT Bibilintik sehingga dapat memecahkan masalah yang terdapat di perusahaan. Yang pertama ini ada tahap pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan data sekunder dengan data yang telah ditentukan dan menggunakan studi pustaka untuk mencari teori yang relevan terhadap penelitian yang dilaksanakan. Data yang dibutuhkan yaitu di sini terdapat 5 data. Yang pertama ada data jumlah permintaan kue, data stok kue, data stok tepung, data produksi kue, dan data konsumsi kue. Adapun data yang digunakan pada tahap pengumpulan data antara lain sebagai berikut.
Berikut ini data dan nilainya. Untuk jumlah permintaan nilainya 2000, stok bahan baku nilai 8000, untuk presentasi penurunannya 2%, presentasi peningkatan pemakaian 5%, presentasi peningkatan produksi 2%, presentasi kerusakan 1%. Selanjutnya model simulasi persediaan kue. Untuk lebih jelasnya atau lebih detailnya akan dijelaskan pada saat mengaplikasikan software Stella. Selanjutnya tahap pengumpulan data. Berikut adalah langkah penyelesaian simulasi Stella produksi kue PT Bilintik yang digambarkan dengan voucher diagram. Nah, di sini diawali dengan mulai, dilanjutkan dengan studi pustaka dan studi lapangan, dilanjutkan rumusan masalah, dilanjutkan tujuan penelitian, dilanjutkan pengumpulan data. Di sini datanya terdapat 5 data yang kayak di atas tadi, yaitu data jumlah permintaan kue, data stok kue, data stok tepung, data produksi kue, data konsumsi kue. Selanjutnya yaitu pengolahan data menggunakan software Stella. Selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi. Selanjutnya menghasilkan hasil dan pembahasan. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran dan selesai. Untuk penjelasan step langkah pengelolaan data menggunakan proses sebagai berikut. Yang pertama ini ada survei lapangan. Survei lapangan sangat diperlukan karena pada tahap ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi nyata objek yang akan diteliti. Yang kedua, studi pustaka. Studi pustaka merupakan tahap pencarian referensi baik dari buku, jurnal maupun penelitian sebelumnya. Yang ketiga, perumusan masalah. Perumusan masalah adalah sebuah pernyataan yang mencari sebuah jawaban lewat pengumpulan data dan penelitian. Perumusan permasalahan disebut dengan cara mengidentifikasi masalah, menentukan penyebab permasalahan, mencari solusi dan alternatif, dan mengimplementasikan solusi tersebut sampai masalah terselesaikan. Yang keempat, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu menemukan solusi perbaikan untuk memaksimalkan kapasitas produksi yang dapat dipenuhi agar proses produksi tersebut dapat berjalan lancar dan tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan perusahaan. Yang kelima, ada pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan data sekunder di mana terdapat data yang dikumpulkan, yakni data jumlah permintaan kue, data stok kue, data stok tepung, data produksi kue, dan data konsumsi kue. Yang keenam, ada pengolahan data. Pada tahap ini dilakukan pengolahan data mentah untuk menjadi informasi atau pengetahuan. Adapun pengolahan data pada penelitian ini adalah dengan mengelola data simulasi produksi menggunakan software Stella hingga mendapatkan data yang valid. Selanjutnya, verifikasi dan validitas. Verifikasi dan validitas data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian. Pada tahap ini dilakukan analisis data yang diolah pada software Stella untuk mengetahui hasil simulasi produksi pada PT Bilintik. Selanjutnya, yang ke-8 ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan dalam sebuah laporan penelitian merupakan inti dari sebuah tulisan ilmiah. Di dalam hasil dan pembahasan disajikan secara cermat dan jelas mengenai hasil analisis data serta pembahasannya berdasarkan kajian pustaka dan kerangka teori. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Di dalam kesimpulan dan saran berisi pernyataan singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis, pembahasan, dan pengujian hipotesis dalam sebuah penelitian, serta usul atau pendapat dari peneliti yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang menjadi objek penelitian ataupun kemungkinan penelitian selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu selesai. Pengolahan data selesai dengan hasil yang akurat. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama di sini adalah validasi model. Pada sebab ini ditampilkan data mentah yang akan diolah, perhitungan manual pada data mentah, dan analisa yang berisi kesimpulan pada proses validasi. Lanjut ke yang pertama yaitu GraphPad model simulasi persediaan kue. Di sini dapat dilihat bahwa grafik hasil output dari simulasi menggunakan aplikasi Stella. Nah, analisanya adalah pada grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa dari bulan Januari sampai bulan Desember, persediaan kue mampu memenuhi jumlah permintaan yang ada yang ditunjukkan oleh grafik berwarna biru. Hal ini dikarenakan grafik stok kue, grafik stok tepung, dan grafik produksi kue berada pada jauh dari grafik jumlah permintaan sehingga mampu mencukupi proses produksi kue dan dapat terus dilakukan. Kemudian lanjut ke tabel pad model simulasi persediaan kue. Dapat dilihat di sini adalah hasil output simulasi
produksi kue menggunakan aplikasi Stella. Analisanya adalah pada proses produksi kue dengan bahan baku yang digunakan adalah tepung dengan komposisi 100%, dapat diketahui bahwa jumlah permintaan kue pada bulan Januari sampai bulan Desember berbanding lurus dengan stok kue dan stok tepung. Artinya, peningkatan jumlah permintaan kue harus diimbangi dengan peningkatan stok kue dan bahan baku yang berupa tepung. Kemudian lanjut ke bab 4, yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulan dari permasalahan ini adalah, dari hasil output pada simulasi di atas, dapat diketahui bahwa pada bulan Januari sampai bulan Desember, jumlah persediaan kue sudah mampu memenuhi permintaan yang ada. Hal ini disebabkan oleh persediaan bahan baku yang berupa tepung juga mencukupi permintaan yang ada, sehingga proses produksi dapat berjalan dengan normal dan dapat terus dilakukan. Jumlah permintaan kue pada bulan Januari sampai bulan Desember berbanding lurus dengan stok kue dan stok tepung. Artinya, peningkatan jumlah permintaan kue harus diimbangi dengan peningkatan stok kue dan bahan baku yang berupa tepung. Oleh karena itu, jika permintaan kue meningkat, maka harus dilakukan penambahan jumlah stok kue dan bahan baku berupa tepung agar proses produksi dapat optimal. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah dengan mensimulasikan lebih banyak skenario dan menggunakan aplikasi lain untuk melihat perbedaan output yang dihasilkan dan memperoleh hasil yang lebih optimal. Sekian pemaparan modul 4 aplikasi Stella dari kelompok 53. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan simulasi produksi kue menggunakan aplikasi Stella. Langsung saja pertama kita klik file, kemudian kita new. Setelah itu kita buat kotak di sini, dan di sini. Kotak ini menandakan untuk stok dari simulasi yang akan kita lakukan. Kemudian kita ubah namanya di sini. Yang pertama di sini adalah jumlah permintaan. Jumlah permintaan. Kemudian untuk stok kedua di sini adalah stok kue. Kemudian untuk stok terakhir di sini adalah stok bahan bakunya, yaitu stok tepung. Oke, setelah itu, setelah kita membuat stok, langkah selanjutnya adalah kita membuat flow dari tiap-tiap stok ini, yang menandakan stok ini dipengaruhi oleh flow ini. Kita buat di sini, kemudian di stok kue, stok tepung, dan stok tepung. Nah, kemudian dari jumlah permintaan ini dipengaruhi oleh penurunan daya beli. Kemudian jumlah permintaan ini juga dipengaruhi oleh peningkatan pemakaian. Kemudian untuk stok kue ini dipengaruhi oleh konsumsi kue. Dan juga produksi kue. Kemudian stok tepung ini dipengaruhi oleh bahan baku rusak. Dan juga dipengaruhi oleh produksi tepung. Setelah itu kita buat converter di masing-masing flow. Kita buat di sini, di sini, dan di sini. Kemudian kita hubungkan, sebentar. Ini kita ubah dulu namanya. Untuk yang penurunan daya beli ini dipengaruhi oleh persentase penurunan. Kemudian untuk peningkatan pemakaian di sini adalah persentase peningkatan. Kemudian untuk produksi kue ini dipengaruhi oleh
komposisi penggunaan bahan baku tepung. Kemudian untuk bahan baku rusak dipengaruhi oleh presentase kerusakan. Setelah itu, produksi tepung dipengaruhi oleh presentase peningkatan produksi tepung. Oke. Syarat-syaratnya. Kemudian kita hubungkan variabel-variabel tersebut yang saling berhubungan. Di sini persentase penurunan berhubungan dengan penurunan daya beli. Kemudian persentase peningkatan berhubungan dengan peningkatan pemakaian. Kemudian jumlah permintaan berhubungan dengan penurunan daya beli. Dan juga peningkatan pemakaian. Setelah itu, komposisi penggunaan bahan baku tepung dihubungkan dengan produksi kue, kemudian jumlah permintaan dengan konsumsi kue. Setelah itu, stok kue dengan konsumsi kue. Kemudian lanjut, persentase kerusakan dengan bahan baku rusak. Kemudian, persentase peningkatan produksi tepung dengan produksi tepung. Setelah itu, stok tepung dengan bahan baku rusak. Dan stok tepung dengan produksi tepung. Dan stok tepung dengan produksi kue. Nah, selesai, kita hubungkan, kemudian kita akan isi equation-nya di tiap-tiap variabel di sini. Baik, setelah kita telah membuat masing-masing variabel dari stok, flow, dan juga converter, dan juga telah dihubungkan, selanjutnya adalah kita mengisi nilai-nilai atau equation pada tiap-tiap variabel, stok, flow, dan juga converternya. Yang pertama di sini adalah persentase penurunan. Kita klik 2 kali. Di sini kita isi 0,02, kemudian kita klik OK. Setelah itu untuk penurunan daya beli, kita klik 2 kali dengan rumus persentase penurunan dikali dengan jumlah permintaan. Nah, untuk rumusnya ini kita bisa langsung klik saja di require inputs, kemudian kita klik OK. Lanjut ke persentase peningkatan pemakaian, kita klik 2 kali. Dengan nilai persentase peningkatan pemakaian adalah 0,05 atau 5%. Setelah itu kita klik OK, kemudian kita lanjut ke peningkatan pemakaian. Kita klik 2 kali, kita isi rumusnya adalah persentase peningkatan pemakaian dikali dengan jumlah permintaan, kemudian kita klik OK. Setelah itu, untuk stoknya kita klik 2 kali untuk jumlah permintaan. Di sini nilai untuk jumlah permintaannya adalah 3.000. Kemudian kita klik OK. Dan kita lanjut ke komposisi penggunaan bahan baku, kita klik 2 kali. Nah, di sini untuk komposisi penggunaan bahan baku adalah 100%, sehingga jika dituliskan adalah 1. Kemudian kita klik OK. Kita lanjut ke konsumsi kue. Untuk konsumsi kue ini, equation atau rumusnya kita tuliskan stok kue dikurangi dengan jumlah permintaan. Dan kita klik OK. Lanjut ke produksi kue. Nah, produksi kue ini rumusnya adalah komposisi penggunaan bahan baku dikali dengan stok tepung. Kemudian kita klik OK. Dan lanjut ke stok kue. Kita klik 2 kali. Nah, untuk stok kue ini, equation atau nilainya kita ambil dari hasil dari produksi kue. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita lanjut ke persentase kerusakan. Untuk persentase kerusakan ini, kita isikan nilainya adalah 0,01 atau 1%. Kemudian kita klik OK. Kemudian lanjut ke bahan baku rusak. Untuk bahan baku rusak ini rumusnya adalah persentase kerusakan dikali dengan stok tepung. Kita klik OK. Lanjut ke persentase peningkatan produksi tepung. Diisi dengan nilai 0,02 atau 2%. Kita klik OK. Lanjut ke produksi tepung. Untuk produksi tepung ini rumusnya adalah persentase peningkatan produksi tepung dikali dengan stok tepung. Kita klik OK. Kemudian untuk stok tepung di sini,
kita isikan nilainya adalah 6.000. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah kita membuat seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita klik grab pad di sini. Kemudian kita klik 2 kali. Kemudian kita pilih jumlah permintaan, stok kue, stok tepung, produksi kue, dan konsumsi kue. Nah, untuk di sini kita isikan produksi kue. Setelah itu kita klik OK. Kemudian akan muncul seperti ini. Kita pin terlebih dahulu. Setelah itu, klik run di sini, kita pilih run specs. Kita isikan untuk from-nya adalah 1 to 12. Kemudian untuk dt-nya adalah 1. Dengan integration method adalah Euler method. Kemudian untuk unit of time-nya adalah bulan. Kemudian kita klik OK. Kemudian setelah itu kita run Ctrl R. Nah, maka untuk repeat yang kita hasilkan adalah seperti ini, di mana biru ini adalah jumlah permintaan, hijau adalah produksi kue, oranye adalah konsumsi kue, kemudian merah adalah konsumsi kue. Dengan ungu di sini adalah stok tepung. Setelah itu kita lanjut ke table pad. Langsung saja kita klik table pad di sini, kita klik di sini. Kemudian kita pin terlebih dahulu, setelah itu kita klik 2 kali. Kita masukkan selected-nya adalah jumlah permintaan, stok kue, stok tepung, produksi kue, dan konsumsi kue. Dan untuk table tab-nya adalah, untuk orientasinya kita pilih vertikal, untuk reportnya kita pilih beginning balances, kemudian untuk report flow values-nya adalah instantaneous, report intervalnya adalah every dt, font size 9 pt, kemudian untuk titelnya adalah produksi kue. Kita klik OK. Kemudian lanjut kita klik run. Langsung kita run. Nah, kemudian kita peroleh hasil dari table pad-nya adalah sebagai berikut, di mana untuk jumlah permintaan dan stok kue di sini berbanding lurus, di mana tiap peningkatan jumlah permintaan, maka stok kuenya akan meningkat juga, seperti itu. Nah, sekian langkah mensimulasikan simulasi produksi kue menggunakan aplikasi Stella. Bila ada salah atau kekurangannya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.